Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai letak ukuran. Sebelumnya, pengertian letak ukuran ialah ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak atau posisi data tersebut pada suatu data yang sudah diurutkan. Di mana pada pembahasan kita kali ini, letak ukuran itu meliputi kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama ada kuartil, merupakan ukuran letak yang membagi distribusi data menjadi 4 bagian yang sama, 25% per bagiannya. Contohnya seperti ini. Misalnya, kita membagi kue persegi menjadi 4 bagian, maka dibutuhkan 3 irisan pisau untuk membaginya menjadi 4 potong kue. Garis vertikal inilah yang disebut kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, dengan rincian sebagai berikut. Kuartil 1 membagi data sebelah kiri sebesar 25% dan sebelah kanan 75%. Kemudian kuartil 2 membagi data menjadi 2 bagian yang sama, yaitu sisi kanan dan kiri sama-sama 50%. Terakhir, kuartil 3 membagi data sebelah kiri sebesar 75% dan sebelah kanan 25%. Berikut ini merupakan rumus mencari letak kuartil untuk data tidak berkelompok dan berkelompok. Untuk kuartil 1, data tidak berkelompoknya 1 kali N plus 1 per 4. Data berkelompoknya 1 kali N per 4. Kemudian untuk kuartil 2, data tidak berkelompoknya 2 kali N plus 1 per 4 dan data berkelompoknya 2 kali N per 4. Terakhir, untuk kuartil 3, data tidak berkelompoknya 3 kali N plus 1 per 4 dan data berkelompoknya 3 kali N per 4. Kemudian untuk mencari nilai kuartil data tidak berkelompok yang jumlahnya genap, diperoleh dengan menggunakan rumus berikut. NK sama dengan NKB plus LK kurangi LKB bagi LKA kurangi LKB kali NKA kurangi NKB dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk mencari nilai kuartil data yang berkelompok, rumusnya sebagai berikut. NKI sama dengan L I kali N per 4 min CF per FK kali CI dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian untuk contoh soal kuartil, berikut adalah keuntungan bersih 8 perusahaan dalam satuan miliar rupiah pada tahun 2012. Kita diminta untuk mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Penyelesaiannya letak kuartil adalah di mana kuartil 1 sama dengan 1 kali N plus 1 per 4 atau sama dengan 1 dikali 8 plus 1 per 4. Hasilnya adalah 2,25. Kemudian untuk kuartil 2, di mana 2 kali N plus 1 per 4 sama dengan 2 kali 8 plus 1 per 4, hasilnya 4,50. Kemudian yang terakhir, kuartil 3, di mana rumusnya 3 kali N plus 1 per 4 sama dengan 3 kali 8 plus 1 per 4, hasilnya adalah 6,75. Kemudian apabila letak kuartil berupa pecahan atau tidak ada nilai yang pas pada letak tersebut, maka untuk menghitung nilai kuartil tersebut menggunakan rumus sebagai berikut. Langsung saja, jadi nilai kuartil untuk letak kuartil 2,25 adalah nilai kuartil 1 sama dengan 436 ditambah 2,25 dikurangi 2 dibagi 3 kurangi 2 dikali 756
kurangi 436. Hasil akhirnya 516. Sedangkan nilai kuartil untuk letak kuartil 4,5 sebagai berikut, di mana nilai kuartil 2 sama dengan 1076 ditambah 4,5 dikurangi 4 dibagi 5 kurangi 4 dikali 2454 kurangi 1076. Hasil akhirnya 1765. Kemudian yang terakhir, untuk letak kuartil 6,75, penjelasannya atau perhitungannya sebagai berikut, di mana nilai kuartil 3 sama dengan 2989 ditambah 6,75 dikurangi 6 dibagi 7 kurangi 6 dikali 4082 dikurangi 2989. Hasil akhirnya 3808,75. Desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data berkelompok menjadi 10 bagian sama besar, atau setiap bagian dari desil sebesar 10%. Desil membagi data N menjadi 10 bagian yang sama. D1 adalah kelompok data 10% pertama, D2 untuk data 20%, dan seterusnya sampai D9 yaitu kelompok data dari pertama sampai 90% dari urutan data. Desil sangat bermanfaat apabila pengelompokan data dalam satuan puluhan, yaitu 10, 20, 30, sampai 90%. Namun, apabila pengelompokan cukup 25, 50, dan 75%, maka kuartil lebih sesuai. Berikut rumus mencari letak desil untuk data tidak berkelompok dan berkelompok adalah: rumus ukuran letak untuk data tidak berkelompok. Desil 1 D1 1 dikali N plus 1 per 10. Desil 2 D2 2 dikali N plus 1 per 10. Desil 3 D3 3 dikali N plus 1 per 10 sampai desil 9 D9 9 kali N plus 1 per 10. Untuk rumus ukuran letak data berkelompok, desil 1 D1 1N per 10. Desil 2 D2 2N per 10. Desil 3 D3 3N per 10 sampai desil 9 D9 9N per 10. Nilai desil untuk data tidak berkelompok dan berjumlah genap diperoleh dengan menggunakan rumus ND sama dengan NDB plus LD min LDB per LDA min LDB dikali NDA min NDB, di mana ND nilai desil, NDB nilai desil yang berada di bawah letak desil, LD letak desil, LDB letak data desil yang berada di bawah letak desil, LDA letak data desil yang berada di atas letak desil, dan NDA nilai desil yang berada di atas letak desil. Nilai desil dengan melakukan interpolasi dengan rumus sebagai berikut. NDI sama dengan L plus I kali N per 10 min CF per FK kali CI. Berikut contoh soal desil. Contoh 3.15. Hitunglah desil ke-2, ke-5, dan ke-8 dari data berikut. Letak desil. Letak D2, 2 dikali N plus 1 per 10 sama dengan 2 dikali 8 plus 1 per 10 diperoleh 1,8. Letak D5, 5 dikali N plus 1 per 10 sama dengan 5 dikali 8 plus 1 per 10 diperoleh 4,5. Letak D8, 8 dikali N plus 1 per 10 sama dengan 8 dikali 8 plus 1 per 10 diperoleh 7,2.
nilai desil berupa pecahan, maka nilai desil dapat diperoleh dengan ND sama dengan NDB plus LD min LDB per LDA min LDB dikali NDA min NDB. Jadi nilai desil D2 untuk letak desil 1,8 adalah NK sama dengan 10.250 ditambah 1,8 min 1 per 2 min 1 dikali 10.650 dikali min 10.250 sama dengan 10.250 ditambah 0,8 per 1 dikali 400 diperoleh 10.570. Sedang nilai desil D5 untuk letak desil 4,5 adalah NK sama dengan 20.050 ditambah 4,5 min 4 per 5 min 4 dikali 20.050 dikurangi 20.050 sama dengan 20.050 ditambah 0,5 per 1 dikali 0 diperoleh 20.050. Sedang nilai desil D8 untuk letak desil 7,2 adalah NK sama dengan 30.550 ditambah 7,2 min 7 per 8 min 7 dikali 36.850 dikurangi 30.550 sama dengan 30.550 plus 0,2 per 1 dikali 6.300 diperoleh 31.810. Nilai desil 2 D2 menunjukkan 20% perusahaan dengan laba bersih terendah sebesar Rp10.570.000. Jadi, perusahaan yang mempunyai laba sama atau kurang dari nilai desil tersebut termasuk ke dalam kelompok D2. Persentil. Persentil juga merupakan bagian dari letak. Persentil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 100 bagian yang sama besar atau setiap bagian dari desil sebesar 1%. Jika kuartil hanya membagi 4 dan desil 10, maka dengan persentil dapat mengetahui pada skala yang lebih kecil seperti persentil 22, P22 atau persentil ke-66, P66, di mana pada skala kuartil dan desil tidak dapat ditemukan. Persentil membagi data N menjadi 99 bagian yang sama. P1 adalah kelompok data 1% pertama sampai dengan P99. Persentil sangat bermanfaat apabila pengelompokan dalam satuan dan bukan puluhan. Jika tidak mendapatkan jumlah data yang ganjil, sehingga letak persentil mendapatkan nilai unik. Dan apabila jumlah data genap, maka letak persentil berupa pecahan atau tidak ada nilai persentil tersebut. Maka untuk menghitung nilai persentil menggunakan rumus sebagai berikut. Berikut rumus mencari letak persentil untuk data tidak berkelompok dan berkelompok adalah: rumus ukuran letak untuk data tidak berkelompok. Persentil 1 P1 1N plus 1 per 100. Persentil 2 P2 2N plus 1 per 100. Persentil 3 P3 3N plus 1 per 100 sampai dengan persentil 99 P99 N plus 1 per 100. Rumus ukuran letak untuk data berkelompok. Persentil 1 P1 1N per 100. Persentil 2 P2 2N per 100. Persentil 3 P3 3N per 100
sampai dengan persentil 99, P99, 99N per 100. Nilai persentil untuk data tidak berkelompok dan berjumlah genap diperoleh dengan menggunakan rumus NP sama dengan NPB plus LP min LPB per LPA min LPB kali NPA min NPB. Keterangan NP sama dengan nilai persentil, NPB nilai persentil yang berada di bawah letak persentil, LP letak persentil, LPB letak data persentil yang berada di bawah letak persentil, LPA letak data persentil yang berada di atas letak persentil, NPA nilai persentil yang berada di atas letak persentil. Nilai persentil untuk data yang berkelompok rumusnya sebagai berikut. NPI sama dengan L plus I kali N per 100 min CF per FK kali CI. Keterangan NPI sama dengan nilai persentil ke-1 di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 99. L sama dengan tepi kelas di mana letak persentil berada. N sama dengan jumlah data atau frekuensi total. CF sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. FK sama dengan frekuensi pada kelas persentil. CI sama dengan interval kelas persentil. Soal persentil. Contoh 3.19. Hitunglah persentil berdasarkan data tersebut. A. Hitunglah apakah harga saham Rp25.000 termasuk ke dalam 15% harga saham tertinggi. B. Apakah harga saham Rp4.000 termasuk ke dalam 22% saham terendah. C. Apabila Anda ingin membeli saham termasuk ke dalam 4% saham tertinggi, beberapa harga saham yang harus Anda beli bisa dilihat pada tabel sebagai berikut. Penyelesaian. Pengertian 15% saham tertinggi adalah P85 yang diperoleh dari 100% dikurangi 15%. Untuk 22% saham terendah, maka saham dengan P22. Sedang 4% saham tertinggi adalah P96. Maka letak persentil adalah sebagai berikut. P85 sama dengan 85 kali N per 100 sama dengan 85 kali 20 per 100 sama dengan 1700 per 100 sama dengan 17 kelas keempat. P22 sama dengan 22 kali N per 100 sama dengan 22 kali 20 per 100 sama dengan 440 per 100 sama dengan 4,4 kelas kedua. P96 sama dengan 96 kali N per 100 sama dengan 96 kali 20 per 100 sama dengan 1920 per 100 sama dengan 19,2 kelas kelima. Mencari nilai persentil. Rumus sebagai berikut. NP 85 sama dengan 23.652,5 plus 1.700 per 100 dikurangi 17 per 1 dikali 6.600. NP 85 sama dengan 23.652,5 plus 0 per 1 dikali 6.600.
NP 85 sama dengan 23.652,5 plus 0 sama dengan 23.652,5. P85 mempunyai nilai 23.652,5. Maka harga saham di atasnya termasuk dalam 15% harga saham tertinggi. Dari soal harga saham yang ditanyakan adalah Rp25.000, maka perusahaan tersebut termasuk ke dalam kelompok ini. NP 22 sama dengan 3.849,5 ditambah 440 per 100 dikurangi 0 per 13 dikali 6.600. NP 22 sama dengan 3.849,5 ditambah 4,4 per 13 dikali 6.600. NP 22 sama dengan 3.849,5 sama dengan 223,4 sama dengan 4.072,9. Harga saham sampai dengan Rp4.072,9 adalah termasuk dalam 22% perusahaan dengan harga terendah. Harga saham yang ditanyakan pada soal adalah Rp4.000, maka perusahaan ini termasuk ke dalam 22% perusahaan tersebut. NP 96 sama dengan 30.253,5 ditambah 1.920 per 100 dikurangi 18 per 2 dikali 6.600. NP 96 sama dengan 30.253,5 plus 0,2 per 2 dikali 6.600. NP 96 sama dengan 30.253,5 plus 660 sama dengan 30.913,5. Hasil perhitungan NP 96 menunjukkan bahwa batas bawah nilai saham perusahaan yang termasuk ke dalam 4% harga saham tertinggi adalah 30.913,5. Oleh sebab itu, apabila Anda ingin membeli saham yang termasuk ke dalam 4% harga tertinggi, maka harga yang harus dibayar minimal sebesar 30.913,5. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.